Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan yang pertama walaupun melalui video materi, namun mudah-mudahan materi bisa disampaikan dan diterima dengan baik ya oleh saudara-saudara semua. Baik, di sesi pertama tadi sudah kita melakukan perkenalan atau pengenalan dengan mata kuliah komputer bisnis dan juga perkenalan dengan Bapak dan juga beberapa dari mahasiswa sekalian. Dan saat ini Bapak akan menyampaikan materi untuk pertemuan pertama tentang komputer bisnis. Sehubungan dengan Bapak akan melaksanakan kegiatan pengajaran di kelas Magister Management. Jadi Bapak mohon maaf sekali untuk materi pertemuan pertama ini Bapak akan buatkan dalam video materi seperti demikian. Baik, inilah materi yang pertama, yakni tentang Microsoft PowerPoint. Nah, di dalam komputer bisnis, salah satu aplikasi yang kita gunakan adalah Microsoft, dan salah satu fitur atau aplikasi yang bisa digunakan dalam Microsoft itu adalah salah satunya adalah PowerPoint, dan tentunya ada beberapa manfaat dari PowerPoint ini yang kita bisa gunakan di dalam bisnis. Salah satunya untuk beberapa hal tersebut adalah seperti ini ya. Ada yang bisa dibuatkan PowerPoint tersebut menjadi media untuk membuat laporan. Nah, seorang manajer tentu harus bisa membuat laporan dalam sebuah bisnis. Apakah itu terkait dengan laporan penjualan atau terkait dengan laporan pekerjaan berkaitan dengan tenaga kerja atau dengan SDM, atau juga berkaitan dengan laporan terkait dengan pembuatan SOP di bidang manajemen operasional dan laporan-laporan lainnya. Dan tentu untuk menyampaikan laporan tersebut yang akan disampaikan kepada pimpinan atau kepada branch manager itu sebutan untuk kepala cabang begitu ya, dari kita misalkan kita sebagai supervisor atau manager, maka medianya menggunakan Microsoft PowerPoint. Dan tentunya untuk Microsoft PowerPoint ini sudah biasa dipelajari pada saat saudara duduk di bangku sekolah ya, SMA gitu, atau SMK nih, terutama anak-anak RPL atau TKJ biasanya juga sudah terbiasa dengan PowerPoint. Namun yang untuk SMA atau baik itu IPA atau IPS juga sama, selalu ada lab untuk di sekolahnya ya, dan itu belajar satunya adalah Microsoft PowerPoint. Berikutnya, yang kedua, manfaat dari Microsoft PowerPoint selain dibuat laporan, yang kedua ini adalah sebagai sarana atau media untuk menyampaikan rencana kerja ya. Biasanya rencana kerja ini dibuat oleh seorang supervisor atau manajer yang berlandaskan hasil diskusi dengan para staf atau bawahannya, sehingga dan kemudian juga ini disamakan dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, sehingga yang ada di dalam rencana kerja merupakan kesepakatan antara supervisor atau kita sebagai manajer dengan para bawahan, dan juga dikaitkan atau diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Biasanya untuk rencana kerja ini dibuat baik dalam 3 bulan sekali, triwulan, atau kuartal, atau semesteran, atau per 1 tahun 1 kali. Dan rencana kerja ini sekali lagi bisa disampaikan dengan media Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, Microsoft PowerPoint juga dapat digunakan seperti biasa untuk presentasi produk ya. Nah, bentukannya nanti untuk presentasi produk ini bahkan ada yang dibuat video itu berdasarkan PowerPoint juga bisa, karena di PowerPoint bisa membuat audio, menambahkan audio, ya, kemudian menambahkan video, dan bahkan PowerPoint itu bisa dikunci, dijadikan satu media yang menjadi video seperti video dalam format MP4 begitu ya, dari Microsoft PowerPoint presentasi produk. Nah, untuk jenisnya ya apapun bisa dijual dengan menggunakan
atau bisa dipaparkan ya materi produknya atau transfer knowledge tentang produk itu melalui presentasi dengan PowerPoint itu bisa ya. Nah, tergantung bagaimana kita mengkolaborasikan fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Microsoft PowerPoint sehingga presentasi ini menjadi lebih baik. Nah, seperti apa contohnya untuk membuat presentasi produk nanti kita akan contohkan ya, Bapak akan contohkan dan diikuti oleh saudara-saudara sekalian dan sekaligus nanti akan ada tugas atau kuis ya. Kuis beberapa soal, 15 soal yang berkaitan dengan presentasi yang dibuat melalui PowerPoint sesuai dengan materi yang hari ini disampaikan. Nah, di dalam PowerPoint terdiri dari beberapa menu bar yang biasanya disebutnya juga ada yang menyebutkan istilahnya dengan ribbon gitu ya. Di sini Bapak menuliskan ada mulai dari tab file sampai tab view. Nah, untuk tab file ini berisi perintah untuk menyimpan ini salah satu atau salah tiga beberapa fiturnya ya, sebetulnya yang lainnya banyak. Ada menyimpan, ada mencetak, dan mengekspor presentasi, ini mohon maaf typo. Kemudian tab home itu berisi kumpulan tools yang paling umum yang akan digunakan di PowerPoint, biasanya untuk kertas kerja selalu kita tabnya itu ada di tab home ya. Lalu ada tab insert berisi alat untuk menyisipkan berbagai jenis konten seperti tabel, bagan video, audio, dan lain-lain. Dan juga ada tab design berisi tema yang akan digunakan. Lalu ada tab transisi berisi animasi-animasi ya untuk slide yang aktif dan juga menambahkan suara pada slide yang aktif juga. Berikutnya tab animasi berisi tools untuk membuat tentunya animasi ya suatu objek dalam slide, dan tab slideshow berisi untuk mengontrol pengaturan yang terkait dengan tampilan presentasi saat saudara menampilkan pada audiens atau para pendengar. Lalu juga ada tab review, ini berisi sekumpulan alat pendukung yang diperuntukkan untuk tulisan di dalam slide, dan kita akan terakhir adalah tab view. Nah, tab view ini berisi alat-alat atau tools untuk tampilan kerja PowerPoint ya. Dan kita hari ini akan mengerjakan satu PowerPoint di mana kita akan menggunakan tab file, tab home, insert, kemudian transisi, dan kemudian view ya. Itu yang akan kita kerjakan. Untuk membuat slide presentasi seperti biasa kita harus membuat slide atau kertas kerja. Nah, kita buat slide baru, kemudian kita perlu menambahkan beberapa slide untuk membuat beberapa konten dan menyampaikan materi. Dan di dalam membuat slide presentasi ini kita juga bisa memilih layout yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Lalu yang keduanya, setelah kita siapkan slide-nya, kita juga akan atau perlu menambahkan konten. Yang namanya konten pasti dimulai dengan judul. Berarti kita harus membuat judul ya. Contohnya misalkan presentasi produk dari perusahaan CV ABC, misalkan seperti itu. Lalu membuat materinya atau kontennya terdiri dari apa saja. Nah, untuk membuat materi ini kita bisa menambahkan kolom teks dengan cara Ctrl+D. Perhatikan fitur-fitur atau menu-menu yang bisa diakses seperti ini karena ini ada di dalam kuis. Kemudian selain Ctrl+D juga bisa dengan memilih insert lalu di text box itu untuk menambahkan kolom teks, dan kita akan mencontohkan nanti bagaimana akan menambahkan kolom teks, dan ini akan kita sering sekali gunakan. Lalu akan menghapus kolom teks ya, ini atau juga bisa dengan membuat mengganti gaya tulisan dengan cara di blok objeknya, lalu diklik home, lalu pilih nilai ukuran dan juga jenis huruf dan juga warna tulisan pada font. Untuk menghapus slide
Caranya ada dua. Yang pertama, pilih slide yang akan dihapus, lalu kemudian delete di keyboard, atau klik kanan pada slide yang akan kita hapus, lalu pilih delete slide. Dan yang terakhir dalam menambahkan konten ini, biasanya juga kita mengurutkan slide ya. Pilih pada slide lalu atur, artinya kita bisa drag sendiri dari slide yang sudah kita siapkan tersebut. Yang ketiga, selain kita membuat konten, juga kita harus mengubah background slide, atau biasanya kita mengubah background slide. Nah, tentu untuk mengubah background slide ini, kita harus memilih slide-nya, lalu kita pilih tab design, lalu kita bisa pilih desain mana yang kita akan tuju atau yang kita suka sesuai dengan audiens. Kemudian kita juga bisa edit dengan beberapa fitur yang ada di format background. Kita seperti bisa mengatur warnanya, bagaimana mengaplikasikan apakah ke satu slide atau ke semuanya. Lalu apakah kalau kita mau mengulang lagi, kita bisa gunakan reset background namanya. Nanti kita akan coba ini. Berikutnya, selain mengubah dari background slide, kita juga untuk membuat presentasi itu aman filenya, tentu kita harus menyimpan slide tersebut dengan cara seperti Microsoft biasanya, Ctrl S ya, dan juga pilih tab file lalu save. Atau juga kita juga perlu mengetahui bagaimana slide itu kita akan tampilkan kepada audiens dengan cara klik F5 atau slideshow di kanan bawah gitu ya. Oke, demikian materi untuk pertama sebelum kita akan memulai praktek tentang Microsoft PowerPoint. Berikutnya kita akan praktek tentang Microsoft PowerPoint, di mana kita akan membuat seolah-olah ini sedang membuat presentasi produk seperti ini ya. Contohnya ini misalkan tentang perusahaan bergerak di digital marketing, bagaimana penggunaan digital marketing, kemudian apa keunggulannya begitu. Di sini juga terlihat ada gambar-gambarnya, dan juga di sini juga ada keterangan lain ya, kelebihan atau keunggulan dari digital marketing. Oke, kita akan buat slide sederhana yang seperti ini dengan menggunakan layout yang blank. Oke. Pertama, tentu kita harus membuat slide. Saudara tadi sudah bisa mengetahui untuk membuat slide atau kertas kerja yang baru di Microsoft PowerPoint bisa melalui file ya, seperti ini. Lalu Anda pilih blank presentation. Oke, namun untuk memudahkan Bapak, ini Bapak akan selalu melihat contoh yang dibuat sebelumnya. Bapak akan membuatnya dengan cara yang seperti ini. Oke, nah garis tengah ini sebetulnya kita bisa atur, kita bisa munculkan atau hilangkan dengan cara saudara pilih tab view, lalu guidance-nya Anda tidak centang. Tapi kalau mau dibuat untuk memudahkan, bisa dibuat seperti ini. Atau mau lebih detail, bisa memunculkan grid lines seperti ini. Tapi cukup menurut Bapak yang guidance-nya aja. Kalau ruler ini yang tentu yang ukuran yang atasnya ya. Nah, ini perlu dimunculkan juga supaya kita bisa mengetahui ukurannya. Baik, berikutnya kita akan membuat PowerPoint yang pertama ini. Namun sebelumnya kita harus mengunduh atau mendownload sekitar 11 gambar, di mana untuk bisa kita tempatkan pada kalau mau membuat duplikat dari PowerPoint ini ya. Di slide yang pertama ada 4 gambar, dan di slide yang kedua juga ada 4 gambar, dan di slide ketiga ada 3 gambar, totalnya ada 11. Baik, kalau sudah di-download gambarnya, untuk mendownload gambar yang besar, harapannya sudah pada bisa ya, dengan cara misalkan seperti ini, masuk ke Google, lalu misalkan kita produknya adalah digital printing misalkan ya, digital printing.
kita bisa pilih image, lalu kita bisa pilih tools, lalu kita bisa pilih size, dan kita pilih large-nya yang kita checklist, dan ini akan mengurutkan dari ukuran yang paling besar. Contoh yang paling kiri atas ini adalah dari solusiprinting.com. Nah, ini kita bisa melihatnya dengan cara menyorot ya ukurannya atau gambarnya. Di sini ada ukurannya 1200 kali 675, atau kita bisa klik yang lain lagi seperti ini. Ini 1400 kali 1000 ya. Oke. Baik, itulah untuk mendapatkan gambar-gambar dengan resolusi yang tinggi. Nah, gambar dengan resolusi yang tinggi itu diperlukan dalam membuat presentasi produk, tentunya dengan keunggulan kalau gambarnya tinggi resolusinya, maka ketika akan edit ya, seperti kita akan buat crop, akan dibuat bayangan atau ditambahkan shadow maksudnya, atau dibuat dengan ukuran yang lain atau ditambahkan dengan efek yang lain, maka gambarnya tetap cerah gitu ya. Baik. Kalau sudah mendapatkan 11 gambar dengan kualitas yang cukup besar, berikutnya kita bisa memilih tab insert, lalu untuk menyisipkan kita bisa pilih picture, dan kita di sini baru bisa memilih gambar yang akan kita tuju. Kita langsung mengarah pada file di mana kita menyimpan gambar tersebut. Contohnya ini di komputer bisnis, di materi sendiri, image, dan ya ini foto yang pertama atau gambar yang pertama. Di sini kita bisa melihat bahwa Bapak menempatkan tangannya ini berada presisi di tengah-tengah atau yang tidak kita crop. Artinya ada beberapa senti yang harus kita crop, bisa dengan memilih picture format, lalu kita pilih crop sampai nanti muncul muncul garisnya ya yang hitam seperti ini. Kita bisa drag ke kiri kanannya, ke tengahnya, lalu kita pilih klik area yang di luar dan kita bisa pindahkan. Nah, adanya guidance ini tentunya ini bisa memudahkan ya. Berikutnya, kalau untuk mau memperlebar foto atau gambar, kita bisa tekan seperti ini. Namun Bapak tidak menyarankan drag seperti itu karena nanti fotonya tidak akan presisi ya. Yang kita bisa lakukan sebetulnya kita bisa atur ininya bisa lebih jauh lagi seperti ini. Kemudian ini juga kita bisa atur kita bisa atur ininya sampai seperti ini sehingga tidak terlalu kecil. Baru kita geser kembali. Oke, contohnya seperti itu. Gambar sudah dibuat. Yang berikutnya adalah kita membuat font. Ini judulnya digital printing, lalu ada keterangannya. Caranya adalah dengan cara insert, lalu kemudian text box, muncul tanda seperti ini, lalu kita klik saja di area yang akan kita gunakan, lalu kita bisa tulis digital printing atau digital marketing ya. Nah, nanti saudara bisa membuatnya dengan judul yang sama atau lebih bagus lagi dengan judul yang berbeda, karena management is science and art. Nah, science-nya udah, art-nya silahkan digunakan sekreatif dan inovasi mungkin ya. Oke, lalu kita akan mengedit dari jenis huruf untuk judul tersebut bisa dengan cara masuk di dalam menu home, lalu kemudian fontnya kita bisa pilih dari seperti ini. Misalkan Bapak akan memilihnya adalah ini saja, script semi condensed. Lalu juga untuk ukuran sebetulnya kita bisa lebih besar atau lebih kecilkan dari menu yang ini dengan nama increase font size ya. Bisa juga dari ukuran yang di sini ya, ada angka-angkanya kita bisa pilih. Lalu untuk warna kita bisa di sini font color. Bapak akan membuat
warna yang sama saja, warna biru tua seperti ini ya. Baik, berikutnya kita akan menambahkan keterangan dari judul tersebut. Kita bisa memilih insert juga. Lalu kita bisa pilih text box dan lakukan hal yang sama, menempatkan di area yang akan kita tuju, lalu kita tahan klik kanan pada mouse dan kita membuatnya drag ke kanan, lalu kita lepas dan ini area untuk kita bisa mengetik. Ya, silahkan untuk mengetiknya saudara bisa mengambil dari Google, misalkan penjelasan atau definisi dari digital marketing. Nah, digital marketing adalah seperti ini ya. Kita kalau tadi image, maka kita pilih all, lalu kita ambil salah satu sumber dan kemudian kita bisa melihatnya atau mengambilnya dari sini, lalu kita dimasukkan. Nah, untuk merapikan kita bisa gunakan langsung ya seperti ini, atau kita juga bisa dengan pindahkan terlebih dahulu ke note ya, note, sehingga hurufnya itu menjadi lebih netral jenis fontnya ya, karena biasanya ada beberapa website yang jenis fontnya itu ketika kita copy paste dia mengikuti ke ke kertas kerja yang kita tuju ya, maka kita pindahkan dulu ke note, lalu kita copy atau cut begitu dari note, lalu baru kita pindahkan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengubah dari font ini, kita akan lebih besarkan, kita akan pilih warna yang agak lebih redup ya, dan kita jenis fontnya kita kita sesuaikan dengan judulnya. Contohnya jenis fontnya ini kita buat ukurannya lebih besar juga, agak menjorok ke sebelah kanan ya, seperti paragraf seperti ini. Kemudian warnanya kita blok terlebih dahulu, kemudian warnanya kita pilih yang abu-abu seperti ini. Mohon maaf, ini Bapak akan ini dulu. Baik, berikutnya setelah dibuat seperti ini, kita akan membuat subjudul ya, seperti contoh demikian. Misalkan ini digital marketing, misalkan salah satu sub yang bisa kita buat dari digital marketing itu kita bisa lihat dari ini artikel yang ada di internet gitu ya, misalkan jenis digital marketing. Nah, seperti ini kita bisa buat namanya jenis digital marketing subjudulnya. Oke. Kita kembali ke sini, jenis digital marketing. Nah, kalau sudah bisa untuk membuat lagi di sini, kita bisa seperti yang tadi kita lakukan, text box, atau kita ini menduplikat dari ini ya. Caranya adalah klik CTRL, kemudian klik D. Nah, kita akan mendapatkan duplikatnya. Artinya dengan font yang sama, ukuran yang sama, jenis font, dan juga warnanya yang sama. Namun untuk membedakannya, kita bisa mengeditnya dengan klik home lalu kita kecilkan, misalkan begitu, karena yang namanya subjudul biasanya lebih kecil. Lalu kita bisa buat lebih ke seperti ini, lebih ke tengah, misalkannya dibuat di tengah seperti ini. Kita juga bisa mengaturnya dengan Ctrl E. Ctrl E itu adalah center ya, dibuat paragraf menjadi ada di tengah. Lalu dan kita langsung sisipkan gambarnya ya. Nah, jangan lupa untuk kita judulnya kita perbaiki, jenis digital marketing. Oke, di sini kita membuatnya contohnya 3 saja ya. Oke, baik. Untuk menyisipkan gambar kita lakukan dengan cara yang sama. Untuk penyisipan gambar ini kita tidak edit sama sekali gambar ini, kita hanya potong saja dengan menggunakan format picture dan crop.
Dan untuk membuat gambar ini kita akan edit, kita akan kasih shadow dan kita akan kasih border ya. Caranya kita lakukan hal yang sama, klik insert lalu picture, lalu kita pilih gambarnya, contohnya seperti ini. Kita mendapatkan gambar yang besar karena resolusinya besar. Untuk membuat yang lebih kecil, kita bisa lakukan langsung memperkecil seperti ini. Kita bisa geser, kita bisa kecilkan lagi. Nah, untuk presisi, kita akan membuatnya presisi dengan cara klik crop tapi tanda panah yang ke bawah, lalu kita pilih rasio ya, aspek rasionya 1:1. Lalu kita klik area di luarnya jadi seperti ini. Kemudian untuk merapikannya lagi, kita bisa pilih gambar, lalu nanti muncul picture format, lalu kita crop, dan kita pilih crop to shape-nya, ambil yang rectangle rounded corners, seperti ini. Dan ini tujuannya supaya sudut-sudutnya tidak lebih lancip ya, lebih agak estetik. Ini juga kalau kita geser sebetulnya bisa lebih melancipkan atau melengkungkan ujung-ujungnya, rectangle-nya, atau kita bisa tarik ke tengah untuk membuat seperti yang bulat seperti ini. Tapi kita akan gunakan sudut yang seperti ini. Oke, berikutnya kita akan ngeduplikat dengan cara yang tadi sudah dilakukan untuk ngeduplikat judul. Kita harus klik fotonya atau gambarnya, lalu tekan Ctrl dan D, gitu ya. Kita akan mendapatkan duplikat. Untuk berada di posisi yang sama, kalau ini tergantung dari seri berapa ya, jenis Microsoft yang digunakan. Kalau Microsoft yang agak-agak terbaru, kita bisa dibantu ukuran apakah kita lurus atau tidak. Jadi akan ada ukuran orange seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tentu Ctrl D itu agak susah. Jadi kita bisa tekan Ctrl, kemudian Shift, kemudian klik gambarnya dan kita tarik. Tuh, kita akan mendapatkan ukuran gambar yang sama dan presisi. Artinya kita tidak bisa menarik ke atas ke bawah, kecuali shift-nya kita kita shift-nya di keyboard kita lepas, maka kita bisa naik turun. Lalu kalau diklik shift-nya, dia akan kembali ke posisi yang presisi ya. Baik, berikutnya kita akan rubah gambarnya, karena ini gambarnya masih sama, dengan cara klik kanan lalu change picture, lalu kemudian from a file, lalu kita pilih yang ke 3 misalkan seperti ini. Nah, namun ini di ukuran yang berbeda, jadi kita bisa klik gambarnya 2 kali, lalu kita masuk ke tab picture format dan pilih crop, juga pilih aspek rasionya 1:1. Kita klik di luar, namun kita mendapatkan yang lebih kecil. Caranya kita copy paste ukuran yang gambar sebelumnya, kita masukkan ke ukuran yang gambar yang kedua, jadi akan mendapatkan ukuran yang sama seperti ini ya. Ini juga sama, kita akan change picture dengan cara seperti ini. Ambil lagi gambar yang kedua, lalu kita dapatkan, lalu kita pilih crop dan pilih aspek rasio 1:1. Kita akan klik keluar dan kita kopikan dengan ukuran gambar yang sama dengan sebelumnya, dan kita atur lagi sehingga kita bisa mendapatkan susunan seperti ini. Untuk menambahkan border, kita bisa menambahkannya dengan memilih gambarnya terlebih dahulu, lalu kita picture border dan kita pilih gambar sesuai dengan keinginan kita. Misalkan pilih warna orange, lalu kita juga bisa lebih tebalkan lagi bordernya, dan kita bisa memberikan efek misalkan seperti ini ya. Kita kasih shadow yang ada di shadow, kita pilih mau perspektif boleh, atau mau yang outer boleh, atau mau yang glow seperti ini kita buat, atau soft edge seperti ini. 3D juga bisa ya, seperti ini. Oke.
Ya, kita pilih ini saja ya, 3D. Oke. Berikutnya kalau ininya jenis bisa kita tarik ke atasnya kalau kurang ke atas. Oke. Ini tentu hal yang berbeda, silakan saudara juga membuat dengan cara yang berbeda ya. Berikutnya kita akan membuat slide yang kedua, di mana di sini kita melihatnya adalah ada 3 gambar. Lalu gambar yang pertama kita potong di sisi kiri, gambar yang kedua kita ukuran 16:9 ya, rasionya, dan ini juga sama 16:9. Lalu kita potong sisi kanan. Namun di sini kita lihat kalau kita lebih teliti lagi, sebetulnya ini adalah gambar yang biasa yang kemudian kita tambahkan dengan bentukan yang sama, namun kita beri warna gelap tapi masih bisa melihat gambar di belakangnya, namun fontnya bisa masuk ya, bisa ada di atasnya dan terlihat seperti ini. Dan ini menggunakan beberapa fitur yang kita gunakan di insert, di shape. Kita akan prakteknya ya. Dan juga di sini kalau saudara melihat ya, di sini ada gambar di mana gambarnya itu tidak insert picture tapi menggunakan klik icon to add picture. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita akan membuat mulai dari menambahkan slide dan kita pilih blank. Oke. Yang pertama kita akan lakukan adalah membuat icon gambar seperti ini. Tapi tidak dengan cara insert lalu pilih picture, namun formatan bawaannya sudah ada. Dengan caranya kita klik view lalu kita pilih slide master. Di sini ada beberapa slide yang menjadi master Microsoft PowerPoint. Kita akan mengedit salah satunya. Contohnya adalah yang ini. Ya, ini merupakan content with caption layout used by no slide. Kalau ini adalah detail and vertical text layout. Nah, kita akan gunakan content with caption layout. Ya, contohnya. Kita pilih, lalu kita klik di salah satu kotak, lalu kita pilih kotak semuanya dengan cara Ctrl A, lalu kita pilih delete. Jadilah ini blank presentation yang sebetulnya ini merupakan content with caption layout ya. Oke. Lalu kita akan menambahkan foto di sini ya, atau gambar di sini dengan cara insert placeholder kemudian picture. Nah, ini kita baru bisa menambahkan gambar. Mau di sebelah kanan juga boleh. Tadi kita sudah di sebelah kanan, sebelah kiri ya. Untuk membuat kotak yang presisinya sama, kita tekan shift ya, lalu kita buat kotak, drag ke kanan bawah, maka ukurannya akan sesuai. Kita pilih tidak terlalu ujung, cukup seperti ini saja. Kita tambahkan, besarkan sedikit dan cukup. Oke, inilah dia picture ya. Yang tadinya blank presentation, kita rubah dari content with caption layout, kita rubah jadi blank presentation, lalu kita insert gambar di master layoutnya ini, sehingga nanti pada saat penambahan layout, saudara bisa menambahkan picture secara otomatis gitu ya. Oke, baik, kalau sudah kita close master view. Nah, kita kembali ke kertas kerja. Di sini kita mendapatkan blank presentation. Lalu untuk mendapatkan yang tadi kita pilih layout, dan ini dia content with caption ya, dimana klik icon to add picture-nya sudah menjadi otomatis dan kita tinggal klik saja di sini. Lalu kita akan mendapatkan foto yang akan kita tuju, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Dan ini pun kita bisa rubah atau kita bisa edit dengan menambahkan efek seperti ini. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita akan membuat gambar di atasnya. Oke. Untuk membuat gambar di atasnya agak lebih susah. Jadi kita ambil yang lebih mudah dulu dari slide yang ini, adalah kita membuat jenis font ini. Untuk membuat
font di sini, tulisan di sini sama yang kita lakukan di slide yang pertama. Seperti ini ya, dengan cara insert lalu text box. Lalu kita pilih area, kita drag dan kita tentukan mau menulis apa. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak akan copy paste saja atau Saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Copy paste judul yang di sini lalu pindahkan ke slide yang ini ya. Oke. Ini Bapak akan kopikan saja ke sini. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya ini adalah keterangannya. Ya, seperti ini. Oke, untuk membuat copy langsung gitu ya, kita bisa ambil dari grup. Ini sudah Bapak grup antara judul dengan keterangannya. Kalau Bapak pilih salah satu seperti ini hanya judulnya saja atau ini hanya keterangan saja. Tapi kalau klik yang kotak yang ini sudah grup. Cara membuat grup adalah dengan klik kanan grup. Karena ini sudah di grup berarti harus di ungroup dulu ya. Nah, cara membuat grup adalah klik judulnya seperti ini sampai muncul tanda panah seperti ini. Lalu sampai muncul tanda panah lagi seperti ini, klik. Lalu kita klik kanan, lalu kita grup, lalu kita pilih grup atau bisa dengan cara Ctrl G. Ini sudah grup. Kita akan copy paste ke sini. Ya, ini dia. Kebetulan dengan tulisan dan jenis yang sama ya. Dengan tulisan judul kemudian judul dan keterangan yang sama. Baik, kita akan buat seperti ini saja ya. Oke. Nah, ini kita juga bisa atur ukuran kurang ke atas atau kurang ke bawahnya seperti ini. Kalau sudah, kita akan buat ini ya, buat shape yang kita bisa tulis nama sebagai label misalkan seperti itu. Nah, kita pilih shapes, kita misalkan bisa pilih kotak yang ini atau rectangular rounded corner atau bisa yang lain dengan cara yang seperti ini misalkan. Kita pilih ya seperti ini. Untuk warna kita bisa atur sendiri, kita bisa tuliskan misalkan sini Bapak pilih warna blue gray. Lalu untuk membuat tulisannya kita tinggal klik 2 kali dan tulis saja nama kita, Hafid, misalkan seperti itu. Oke, untuk berikutnya kita akan menambahkan gambar ya. Untuk menambahkan gambar seperti biasa kita klik insert lalu kemudian picture dan kemudian kita pilih gambar yang akan kita tuju seperti ini. Lalu kita lebih kecilkan ya, dan rasionya kita akan seragamkan dengan cara klik 2 kali muncul picture format lalu crop, klik crop to shape dan klik aspek rasio lalu pilih 16:9 ya. Kita klik di luar area lalu kita tempatkan pada tempat yang akan kita tuju dan kita agak berikan gambarnya agak keluar ya seperti ini. Sebetulnya walaupun ini gambarnya keluar, ketika Anda slide sebetulnya tidak menjadi masalah karena tidak akan lebih gambar ini terlihat oleh audiens. Contohnya seperti ini ya, ini terlihat terpotong karena memang ininya memang terpotong ya. Cara untuk memotongnya sederhananya bisa dengan crop juga seperti ini, lalu Anda pilih sesuaikan crop seperti ini ya. Atau juga cara yang lebih ribetnya. Maksudnya dengan cara yang lebih ribetnya itu sama presisi, namun untuk fitur yang lebih berbeda ya. Artinya ada insert yang shape ini kita bisa gunakan untuk memotong. Contohnya adalah kita pilih ini ukurannya seperti ini ya.
lalu kita klik gambar, lalu kita kontrol, klik kemudian juga shape-nya, lalu muncul shape format dan kita pilih merge shape dan pilih subtract. Nah, seperti itu. Ya, maka subtract yang kita akan pilih duluan yaitu si gambarnya yang akan terpotong. Oke. Baik, kemudian kita akan insert yang gambar lainnya. Kita pilih yang warna kuning ini, lalu kita pilih dengan rasio 16:9, klik area luar, dan kemudian kita sesuaikan ukurannya. Ya, seperti ini. Kita berikan pilihannya di sini. Kemudian untuk berikutnya, ada tadi yang tertinggal adalah shape-nya, kita pilih yang ini. Nah, karena ininya tadi tidak kita potong terlebih dahulu, maka ini akan ikut seperti ini. Lalu kita bisa inikan kembali ya, kita bisa potong kembali. Di sini kita bisa potong kembali dengan cara yang seperti tadi, insert shape, kemudian kita pilih kotaknya, kita berikan pemotongnya seperti ini, kita klik gambar, klik shape, kemudian shape format, merge shape, dan subtract. Nah, kita bisa tambahkan rectangle yang ini dengan cara klik crop, lalu shape, dan pilih yang ini, lalu kita kasih ukuran yang sama di posisi yang sama juga seperti ini. Lalu kita akan menambahkan gambar yang ketiga ya, insert picture, lalu pilih yang ketiga, contohnya adalah ini. Kita kasih ukuran rasio yang sama, 16:9. Kita lebih kecilkan lagi. Oke. Lalu kita kecilkan ya di ukuran yang sama, kita tempatkan dia agak menjorok ke kanan, lalu kita pilih crop to shape-nya, kita pilih rectangle. Oke. Dan tentunya kita akan membuat mengcrop gambar ini ya dengan cara sama tadi, bisa dengan cara crop seperti ini ya, dibuat langsung sederhana seperti ini, tapi nanti tidak akan tidak akan terpotong ya ininya, rectangle-nya. Supaya kepotong rectangle-nya, pilih insert picture, pilih insert lalu shape, kita pilih pemotongnya ya, seperti ini. Kita tempatkan, lalu kita klik gambar, tekan kontrol pada keyboard, klik shape, lalu shape format, dan merge shape, lalu subtract. Ya, sudah terpotong, dan kita lihat ya sudah terpotong ya rectangle-nya. Lalu untuk membuat bayangan yang seperti ini, caranya adalah, ini Bapak akan delete dulu supaya area kerjanya lebih mudah. Ini kita duplicate, Ctrl D, kita munculkan seperti ini. Ini kita tempatkan dulu di sini ya. Oke, kita sudah menduplikat dan kita akan membuat bayangan untuk di depannya. Caranya dengan cara insert, lalu klik shape, lalu pilih yang kotak saja dan tutupi area gambarnya, lalu klik kanan dan kita kirim ke belakang, send to back. Oke, lalu kita akan potong membuat potongan sesuai dengan gambar ini dari shape tersebut. Caranya adalah klik shape-nya, tekan kontrol pada keyboard, klik gambar dan shape format, lalu kita pilih merge shape dan intersect. Oke, intersect-nya kita sudah dapat, kita pindahkan, tapi ini ada di belakang gambar ini, maka kita akan klik gambar dan send to back. Oke, kita sudah mendapatkan bayangan dan kita akan atur bagaimana warnanya dengan cara klik kanan dan lalu ini format shape.
Nah, kita di sini mendapatkan format shape, ada fill-nya ada transparency, dan kita akan pilih 20%. Lalu warnanya kita akan pilih lebih hitam. Ya, seperti ini. Lalu kita bisa mendapatkan bayangan dari kotak yang sudah kita crop tadi. Lalu kita tuliskan dengan bisa cara edit text, atau juga bisa dengan menambahkan di sini ada text box, atau di insert yang text box ini. Ya, kalimatnya di sini kita buat dulu. Jadi fontnya hitam, kita putihkan. Di sini ada warna putih. Ini supaya mempercepat, Bapak akan gunakan kata-kata yang sama seperti ini. Sebentar, ini copy, Ctrl A, paste. Ya, lalu ini pun juga demikian. Akan mempastenya di sini. Oke, ini sudah mendapatkan, dan kita lebih rapihkan lagi. Oke, baik, ini dia. Lalu kita kembalikan ininya ke sini, dan duplikatnya Bapak akan menduplikatnya lagi seperti ini. Ya, baik, ini dia. Kita akan coba. Nah, seperti ini. Ternyata kurang atas ya. Oke. Iya. Cukup. Baik. Ini dia. Lalu berikutnya. Kita akan membuat slide yang ketiga ya. Sorry, ini Bapak lihat dulu waktunya. Open recorder. Sudah 46 menit. Oke, baik, sebentar lagi. Untuk membuat slide yang ketiga, seperti biasa kita tambahkan slide-nya, kita pilih layout-nya yang blank. Lalu di sini kita kasih kita berikan shape ya, dengan cara membuat ini dengan cara insert, kemudian insert shape. Kita bisa pilih kotak ini ya. Oke, kita akan lanjut. Yang pertama kita akan buat adalah labelnya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kita akan pilih insert, lalu shape, kemudian kita pilih kotak ini. Kita pilih kotaknya di sini. Kita akan membuat warnanya hitam, dan juga untuk membuat tulisan klik 2 kali. Kita tuliskan nama perusahaannya, misalkan zaka.com. Contohnya seperti ini, dan kita akan atur seperti biasa fontnya dengan font yang sama untuk beberapa judul ya. Kita dapatkan seperti ini, sudah fontnya. Lalu berikutnya kita akan membuat tulisan. Nah, untuk mempercepat, kita pilih saja tulisan yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk menduplikat, kita Ctrl D, kita simpan di tengah ya, atau kita buat bentuk yang berbeda kali ini. Sorry, kita akan buat seperti ini. Lalu kita duplikat lagi, dan kita pilih seperti ini. Oke, kita akan menyisipkan gambar. Kita akan menyisipkan gambar. Untuk menyisipkan gambar, kita bisa insert, lalu picture, dan juga kita pilih gambar yang akan kita tuju. Contohnya adalah ini. Lalu kita perkecil terlebih dahulu, dan kita akan memformatnya dengan cara klik picture format, crop, lalu shape-nya kita pilih yang bulat, dapatnya oval. Untuk membuat menjadi bulat, kita pilih aspek ratio bisa 2:3 gitu ya, atau kita bisa untuk membuat yang benar-benar bulat, kita pilih 1:1. Nah, dapat seperti ini. Untuk lebih memperbesar, kita bisa lebih besarkan, dan kemudian kita akan menambahkan efek dengan cara picture effect.
lalu pilih yang shadow, ya, kita bisa berikan shadow yang contohnya seperti ini, ya, contohnya adalah yang ini, ya, seperti ini. Kita juga bisa mendapatkan picture border, misalkan warna abu-abu tua, dan juga kita bisa lebih tebalkan lagi seperti ini. Nah, oke. Baik, untuk mendapatkan border yang sama dan shadow yang sama, kita bisa menduplicate. Kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa duplicate lagi. Kita pindahkan sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini sudah rapi. Oke. Lalu berikutnya kita rubah gambarnya dengan cara change picture, dan kita rubah di gambar yang lain, contohnya seperti ini. Untuk ukuran, kita bisa mengkopikan dari gambar yang sebelumnya, dan rasionya kita tambahkan 1:1, kita dapatkan, dan oke, kita rapikan kembali. Lalu untuk ini juga kita lakukan yang sama, change picture from a file, dan kita bisa pilih ini, ya, gambar yang lain. Untuk ukuran kita bisa berikan yang sama juga, dan kita rasionya kita buat 1:1. Nah, berikutnya kita akan rapihkan seperti ini. Oke. Baik, untuk berikutnya kita akan menambahkan ini yang contoh sebelumnya. Saya akan delete terlebih dahulu, ya. Ini dan tadi ini, ya. Baik, untuk mendapatkan animasinya, ya, kita bisa pilih transisinya. Kita bisa pilih tab transition, pilih yang fly through, lalu kemudian setelah kita klik yang fly through dan kita apply to all, maka satu slide dan semuanya ini akan mengikuti ini yang sama, ya, transisi yang sama. Untuk memastikan, kita klik F5 untuk slideshow-nya, ya, seperti itu. Ini agak terpotong dengan menu yang di bawah, karena ini Bapak rekam melalui screen record, ya, jadi sedikit terpotong seperti ini. Oke. Ya, kedua, dan ini dia yang ketiga. Baik, itulah saudara cara membuat presentasi, ya, dengan menambahkan beberapa gambar, ya. Gambar di sini terlihat sangat dominan sekali, karena dalam presentasi satu gambar sama dengan 1000 kata-kata. Jadi satu produk, kalau Anda banyak narasi namun tidak ditambahkan dengan gambar, nanti khawatirnya tidak menarik bagi calon pelanggan Anda. Gitu. Baiklah, saudara, demikian materi untuk komputer bisnis. Silahkan untuk diikuti dan dicoba. Nanti hasilnya silahkan dikirimkan bagi yang mau, ya, untuk keaktifan. Jadi yang mengirimkan Bapak tidak paksakan. Silahkan bagi yang mau, silahkan mengirimkan link mengirimkan hasilnya, ya, PowerPoint ini di Google Classroom, ya. Di Google Classroom Bapak akan siapkan menu untuk bisa mengupload di sana. Baik, demikian, dan untuk kuis nanti akan Bapak rilis pada jam yang hampir selesai, berarti di jam 5. Jadi saudara silakan membuat ini terlebih dahulu, memperhatikan materi sambil dicoba, dan kuis akan Bapak rilis jam 5 sore. Silahkan, nanti kuisnya diisi 15 soal pilihan ganda semua.
Nanti mudah-mudahan nilainya pada bagus dan minggu depan Bapak akan umumkan nilai tertinggi siapa ya. Baik, demikian untuk presentasi Bapak pada pertemuan pertama tentang bagaimana membuat presentasi produk melalui Microsoft PowerPoint ya. Semoga dapat diikuti dan dapat dikumpulkan. Terima kasih. Ditutup dengan alhamdulillahirabbil dan doa kifaratul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak pamit undur diri, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.